Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya lah kita dapat bertemu secara virtual pada hari ini untuk sama-sama belajar pada kuliah tamu proses perkembangan embrio. Sungguh menarik sekali materinya dan semoga bisa membuka rasa penasaran teman-teman semester 1 untuk masuk bidang embrio seperti itu. Sebelumnya yang terhormat pemateri kita pada hari ini Dr. Jacqueline Sudiman PhD. Lalu ada Ketua Divisi Anatomi Veteriner FKH Unair Dr. Epi Muhammad Lukman, Dokter Hewan Magister Sains, pakar anatomi veteriner. Lalu penanggung jawab mata kuliah embriologi veteriner Profesor Dr. Wijiati, Dokter Hewan Magister Kesehatan. Dan juga moderator kita yang telah hadir bersama kita ada Dr. Maslihah Mafruhati, DVM Magister Kesehatan, yang telah bergabung bersama pagi hari ini serta kepada seluruh peserta kuliah tamu proses perkembangan embrio yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meisa Zalfa Adisti, selaku Master of Ceremony pada kuliah tamu kita pagi hari ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu untuk agenda kita ada apa aja sih agenda kita hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu sambutan oleh penanggung jawab mata kuliah embriologi veteriner dari Prof. Wiji. Lalu ada sesi materi dan sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator kita, penyerahan penghargaan, serta penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak ke agenda pertama kita, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh penanggung jawab mata kuliah embriologi veteriner pada Profesor Dr. Wijiati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada Dr. Jackie yang sudah berkenan memberikan sharing ilmunya pada pagi hari ini. Ya. Untuk lebih lanjutnya saya sampaikan pertama yang terhormat ada Ketua Divisi pada hari ini hadir bergabung dalam Zoom walaupun kondisi kesehatannya kurang baik ya. Kemudian juga ada saya lihat pada sejawat, ada Kadip Reproduksi, ada para senior, dan pada hadirin yang hadir pada hari ini ada Dr. Jackie pada pagi hari ini tidak hanya mahasiswa S1 semester 1, saya lihat tadi ada juga mahasiswa S2 ya program magister, juga ada mahasiswa S3, kemudian juga ada dari sejawat-sejawat lain ya yang bergabung di dalam Zoom ini ya. Pagi ini kita akan menimba ilmu ya, menimba ilmu dari sumber kita yang sudah sangat kompeten, yang sangat berpengalaman ya, yang terkait di dalam bidang embriologi. Kegiatan ini, kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini kita mengacu pada konsep MBKM di mana kita bisa belajar pada siapapun, dimanapun ya, tidak harus pada dosen kita ya. Kita sehingga nanti ke depannya kita mempunyai keragaman informasi serta akan memperkaya pengetahuan kita. Nah, narasumber kita pagi hari ini pakar embriologi nih ya. Dia bekerja selain sebagai pendidik ya, dia juga bekerja di banyak klinik bayi tabung yang ada di Bali ya. Yang memang benar pakar embriologi sehingga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini sangat linear dengan mata kuliah embriologi yang ditempuh adik-adik semester 1 dan juga pada mahasiswa-mahasiswa S2 yang penelitiannya linear tentang perkembangan embrio ya. Dan saya sampaikan terima kasih sekali Dr. Jackie, semoga yang diberikan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini bisa menjadi ladang amal buat Dr. Jackie dan juga pada adik-adik semua, semoga
dengan kita mendatangkan kuliah narasumber selain dari selain dosen juga sebagai praktisi ini bisa nanti menginspirasi adik-adik ya supaya nanti ke depannya dalam menggapai cita-cita itu sudah punya bayangan. Oh, ternyata profil embriolog itu seperti ini ya. Jadi kelihatan kita bisa di institusi pendidikan kan juga bisa di klinisi ya, di klinik ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap waktu dan kesempatan ini jangan disia-siakan adik-adik. Silakan bertanya pada Dr. Jeki kalau memang belum paham atau ingin bertanya lebih jelas lagi, nanti boleh bisa menghubungi Dr. Jeki ya. Ya, bisa lewat email. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih atas doanya dokter. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berlanjut ke acara inti kita, yaitu pemberian materi mengenai proses perkembangan embrio oleh Dr. Jacqueline. Tapi sebelum itu akan dipimpin oleh moderator, maka akan saya perkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada pagi hari ini. Kepada tim yang bertugas, saya persilakan untuk share screen. Baiklah, ini dia CV dari moderator kita, yaitu Dr. Maslihah Makruhati, DVM Magister Kesehatan, di mana beliau ini saat ini masih menjadi dosen di FKH Unair sebagai dosen embriologi veteriner. Dan kita juga sudah tahu bahwa research interest-nya Dr. Ika ini biasanya di bagian sperm analysis, bioteknologi genetik, lalu stem cell, sel kultur, dan lain-lain yang dok ya. Nah hanya itu, saat ini juga Dr. Ika masih ada beberapa research yang sedang ongoing, yaitu tentang toxicity test of propolis products as a productive and therapeutic agent in chicken embryo dari Universitas Sains Malaysia yang dok. Dan tak hanya itu juga, beliau saat ini juga sedang meneliti potensial efisiensi of propolis as therapy against sperms infect in the COVID-19 virus. Berkolaborasi, ini research hasil dari kolaborasi. Seperti itu, sungguh hebat sekali moderator kita pada pagi hari ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua yang sudah hadir pada kuliah tamu kita. Seperti itu. Oke, baik, tidak berlama-lama, maka akan saya langsung berikan kendali sesi materi kepada moderator kita yang sangat hebat, kepada Dr. Ika. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Mbak Master of Ceremony, Mbak Maisa. Selamat pagi, Dr. Jacqueline, Sudiman PhD. Senang bertemu dengan Dr. Jacqueline. Baru pertama kali ini ya saya bertemu. Sebelum presentasi dimulai, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari pemateri tentang proses perkembangan embrio. Dr. Jacqueline Sudiman PhD as an embryologist at Bini IVF Clinics, Puri Bunda Hospital and Royal Clinic Bros Hospital, Denpasar, Bali. Academic career 1998 until 24 Faculty Medicine Andalas University Indonesia and continued 2007 until 2008 graduate diploma reproductive science at Monash and continue master reproductive science at Monash juga. And then 2010 until 2040 doctoral program
in Reproductive Health, Adelaide University. And experience records, April 2040 until now, lecture anatomy department, Udayana University dan Pasar Bali. April 2040 until now, embryologist at Bali Royal IVF Bros Hospital dan Pasar Bali, Indonesia. July 2009 until February 2010, embryologist at Geraha Tanjung IVF Sanglah Hospital dan Pasar Bali, Indonesia. January 2005 until January 2006, medical staff member of area Bunda Hospital for Mother and Children in Pekanbaru, Indonesia. 2005 until 2006 also, medical staff member Indonesian Red Cross Blood Bank Division in Pekanbaru, Indonesia. Achievement 2002, the first prize for science writing contents with a title utilizing amniotic membrane from placenta for head and operation injury in Andalas University, Indonesia. Ooh, nice. Appreciate about the first prize. And then 2013 finalist for Meat and Livestock Awards, Sydney University Organization, 2021 until 2022, Aspire Committee member, 2022 until 2023, Indonesian Society of Human Embryologists Committee member also, and 2022 until 2023, Per Fitri Committee member, and publication X paper Scopus Index 13 proceeding, yeah, Scopus Index, and Citasi 106 Scopus Index, and its index score 3. It's very proud of the career of Dr. Jacqueline Sudiman, PhD. Dr. Jackie, the time is your duration 45 minutes. Terima kasih Dr. Ika untuk introduction-nya. Saya langsung saja share screen. Sudah kelihatan ya, Dr. Ika ya? Nice. Yap, oke. Jadi saya mulai kuliah saya ini, jadi Prof. Viji, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Prof. Viji, Dr. Ika, Dr. Epi, dan juga semua kolega di Fakultas Kedokteran Hewan di UGM yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagi sedikit pengalaman dan juga ilmu tentang embriologi. Jadi saya mungkin juga akan sedikit mungkin lebih banyak ya berbicara tentang teknologi di klinik bayi tabung karena saya memang embriolog di klinik bayi tabung. Kemudian juga akan memberikan sedikit pengetahuan tentang masalah apabila ada masalah pada perkembangan embrio, dan tentu saja karena saya background-nya dokter, jadi mungkin saya sedikit lebih banyak membahas tentang kedokteran umum dibandingkan dengan spesies hewan. Tapi seperti yang kita ketahui sebenarnya embriologi itu cikal bakalnya juga hampir sama di semua spesies. Jadi saya harapkan mungkin ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada kolega dan juga adik-adik tentang perkembangan embrio, terutama sekali perkembangan embrio manusia. Jadi objektif kuliah kita pagi ini adalah bahwa saya akan memberikan penjelasan tentang embryo development baik in vitro maupun in vivo. Kemudian tentu saja saya akan memberikan
sharing ilmu juga pengetahuan tentang assisted reproductive technology atau yang kita kenal dengan teknologi reproduksi berbantu bayi tabung yang berkaitan dengan embriologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang embryonic development dan abnormalities di first week, yaitu implantation. Kemudian juga di second week yang kita kenal dengan bilaminar germ disk, dan juga konsekuensinya apabila ada masalah pada perkembangan saat second week ini. Kemudian juga saya akan sedikit membahas tentang third week, itu free laminar germ disk. Saya juga akan sedikit menjelaskan apa saja sindrom dan penyakit yang mungkin berkaitan apabila ada masalah pada perkembangan embrio di minggu ketiga ini. Dan juga saya akan memberikan juga penjelasan tentang embryo development di minggu ketiga sampai minggu ke-8 yang kita kenal dengan organogenesis, itu termasuk neurulation dan juga apa saja korelasi klinik yang mungkin terjadi apabila ada masalah pada saat perkembangan embrio pada saat ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa embryogenesis itu mulai dari fertilization yang kemarin sudah dibahas oleh Dr. Ita, fertilization, kemudian setelah fertilization tentu saja terjadi cleavage. Cleavage yaitu pembelahan sel. Kemudian pada akhirnya akan terjadi blastosis ya, stage akhir blastosis pada embrio yang kemudian embrio itu akan keluar dari zonanya dan kemudian akan attach menempel pada rahim uterus ya. Kalau pada manusia tentu saja uterus ibunya. Kemudian apabila dia sudah attach, itu akan terjadi proses gastrulation, di mana sel-selnya itu akan membelah diri dan berdiferensiasi menjadi semua organ dalam tubuh ya. Dan kemudian tentu saja yang juga penting sekali pada saat perkembangan embrio adalah proses neurulation, yaitu pembentukan sel saraf ya. Bagaimana pembentukannya ini saya akan bahas kemudian. Yang harus adik-adik ingat adalah bahwa pada saat embryogenesis ini growing dan differentiation sangat penting. Jadi sel-sel itu akan tumbuh, selain tumbuh dia akan berdiferensiasi menjadi sel-sel organ tubuh. Jadi bagaimana mekanisme ini terjadi? Tentu saja melibatkan begitu banyak mekanisme, begitu banyak sinyal, protein dan gen yang akan membentuk embrio ini tahu ini sel ini akan menjadi sel ini. Jadi sel ini akan menjadi organ ini. Sehingga kompleks sebenarnya. Jadi saya tidak akan mungkin membahas semuanya itu dalam waktu 50 menit, tapi akan saya coba membahas secara garis besarnya. Jadi seperti yang kita ketahui pada wanita itu first week itu mulai dari ovulation sampai implantation. Jadi apabila terjadi ovulasi pada perempuan, jadi setiap bulannya tentu saja ada satu sel telur matang. Nah, sel telur matang ini pada saat terjadi pembuahan akan terbuahi di tuba falopii, di sepertiga proksimal tuba falopii pada manusia. Kemudian dia akan menggelinding seperti bola karena adanya silia pada tuba falopii. Nah, kemudian dia pada saat di tuba inilah akan membelah diri dari 2 sel, 4 sel, jadi multiple dia membelah diri dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, kemudian ke 32 dan menjadi morula. Jadi sekitar hari ke 5 itu dia akan menjadi morula dan hari ketiga keempat akan menjadi morula, kemudian hari kelima keenam dia akan terus mengelinding sampai ke uterus dan kemudian bertransformasi menjadi blastosis, di mana pada saat ini bisa kita lihat differentiate selnya menjadi inner cell mass dan trofactoderm. Jadi inner cell mass itu yang menjadi cikal bakal dari bayi dan trofactoderm yang akan menjadi cikal bakal jadi placenta. Jadi pada sekitar hari ke-8 hari ke-9 di mana nanti blastosis ini akan keluar dari zona pellucida cangkangnya dan embedded ke uterus. Jadi kalau kita lihat siklus menstruasi pada wanita, tentu saja mulai pada saat fase folikuler, yaitu pada saat setelah selesai menstruasi dia akan mulai membentuk sel-sel folikel. Jadi pada perempuan seperti yang adik-adik tahu, kita semua itu punya ratusan ribu folikel di dalam ovari kita. Nah, setiap bulannya itu akan di-recruit dengan adanya hormon yang disebut dengan follicle stimulating hormone, dia akan di-recruit dan kemudian
dia akan menjadi dari primordial, primary, secondary follicle, dan hanya satu yang menjadi antral follicle. Antral follicle ini tentu saja akan menjadi ada isinya yaitu sel telur matang. Yang kemudian ketika ada lonjakan LH, hormon LH, dia akan keluar dari follicle, meninggalkan follicle, dan kemudian terbuahi di tuba fallopiae oleh sperma. Dan kemudian tentu saja apabila terbuahi, nanti corpus luteum, cikal bakal dari folikel yang tertinggal tadi itu akan menghasilkan hormon progesteron yang akan menyebabkan terjadinya penebalan pada uterus wanita, sehingga pembuluh darahnya itu akan berkelok-kelok dan menebal, sehingga cukup gizi, cukup nutrisi pada embrio itu untuk makan, sehingga dia bisa membesar deh menjadi bayi. Dan sebelum plasenta terbentuk, tentu saja corpus luteum ini yang menghasilkan progesteron untuk makanan dari untuk memperbagus uterus si wanita untuk makanan dari bayi. Nah, kalau adik-adik lihat human embryo development itu, tentu saja sel telur matang itu ditandai dengan adanya satu polar body. Nah, kemudian dia akan terbuahi, ini sudah dibahas oleh Dr. Ita, dan kemudian dia akan membentuk cleavage. Jadi cleavage ini yaitu dia membelah diri dari 2 sel menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, kemudian menjadi morula dan blastosis. Nah, untuk human embryo development, kita mengenal kalau misalnya di bayi tabung ya, jadi bayi tabung itu tentu saja in vitro, yang artinya adalah semuanya pembuahan itu terjadi di luar tubuh, bukan di dalam tubuh wanita. Sehingga pada saat ini ketika kita sebagai embriolog lah yang akan menyatukan sel telur dengan sperma, sehingga kemudian kita biak di dalam laboratorium kita. Biasanya kita bisa transfer embrio itu ke rahim ibunya lagi, itu pada hari ketiga atau pada hari kelima, yaitu pada 8 sel, atau pada hari kelima ke-6 yaitu dalam bentuk blastosis. Nah, adik-adik bisa lihat blastosis itu ada inner cell mass-nya, ini akan menjadi bayi nantinya, dan ini trofactoderm, ini di sekelilingnya itu akan menjadi cikal bakal plasenta. Nah, kemudian di bayi tabung ya, karena saya juga berkaitan dengan bayi tabung, mungkin sedikit pengetahuan bagi adik-adik bahwa embrio itu tidak semuanya akan menjadi blastosis, tidak semuanya akan menjadi anak. Kenapa? Karena ternyata kualitas embrio itu berbeda-beda. Karena itu ada yang kita sebut dengan grade A, grade B, dan grade C. Grade A ini di mana ketika embrio itu belah diri menjadi blastomer, jadi yang kecil-kecil ini kita sebut dengan blastomer, itu multiple. Jadi dia dari 1 menjadi 2, bentuknya simetris, kemudian menjadi 4 dan menjadi 8. Jadi simetris, bagus sekali grade A. Setelah grade B itu di mana pada saat pembelahan itu ada sel yang lebih besar, ada sel yang kecil yang kita sebut dengan fragmentasi. Jadi fragmentasi ini sel-sel mati yang tidak bagus kualitasnya pada embrio. Sementara grade C biasanya sel-sel mati atau fragmentasinya sangat banyak. Itu biasa di atas 40%. Sementara jadi kemungkinan embrio yang akan menjadi baby itu adalah yang di grade A. Sementara grade C ini kemungkinan tidak akan menjadi baby. Sementara kalau kita lihat lagi ketika kita transfer yang saya katakan tadi, kalau kita bisa transfer di bayi tabung itu pada hari ketiga atau hari kelima, nah hari kelima yang mungkin akan menjadi baby yang implant ke dalam, yang attach di dalam uterus ibu adalah yang grade A, di mana inner cell mass-nya itu besar, dan trofactodermnya menjadi plasenta ini sel-selnya itu sangat banyak dan multiple. Sementara kalau grade B dan grade C, adik-adik bisa lihat bahwa selnya itu sedikit sekali atau inner cell mass-nya sangat kecil. Nah, berbeda dengan animal lainnya ya. Kalau kita saya juga dulu ngambil S2 S3 itu model kita ada mencit ya, pig, babi, ada sheep, ada cow. Jadi human embryo development-nya ini berbeda-beda timing-nya adik-adik. Jadi kalau cow misalnya itu lebih lama. Jadi perkembangan embrionya menjadi blastosis itu bisa pada hari ke-7, ke-8, dan ke-9. Jadi kita culture itu jauh lebih lama ketimbang human embryo. Dan adik-adik bisa lihat bahwa pada sheep embryo itu sitoplasma sel telurnya itu lebih hitam adik-adik. Karena ini mengandung banyak sekali sel lemak. Terutama sekali kalau adik-adik mengambil animal modelnya dalam bentuk pig ya, babi, itu sel lemaknya sangat banyak.
Jadi sangat hitam kelihatannya. Jadi pada human dibandingkan dengan animal model, untuk animal model ini tentu saja kita nggak mungkin pakai human embryo ya untuk sebagai model percobaan kita. Kita biasa pakai tikus, mencit, atau pakai pig, babi, pakai cow, pakai sheep ya, domba, juga kambing kadang. Nah ini embryo development-nya berbeda antar spesies, dan juga bentuknya itu, sel lemaknya itu juga berbeda persentasenya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, cleavage pattern-nya itu dari 2 sel ke 4 sel, ke 8 sel, jadi dia multiple, dan kemudian tentu saja kalau setelah ke 64, misalnya selnya sudah lebih dari 32, biasanya dia membentuk bola yang kita sebut dengan morula, dan kemudian dia akan berdifferentiate menjadi inner cell mass dan trofactoderm yang kita sebut dengan blastosis tadi. Kemudian adik-adik juga harus ingat pada hari ketiga embryo development itu mulai ada shift ya dari maternal ke embryonic genome. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang ketika kita kultur mulai hari ketiga, keempat, dan kelima itu nggak mau menjadi blastosis karena memang gennya, genomiknya sudah swift ya. Jadi makin susah sebenarnya untuk kultur menjadi blastosis ke hari kelima dan keenam. Dan different spesies tentu saja seperti yang saya katakan tadi mempunyai different timing of embryo development. Nah, untuk human biasanya kita di klinik bayi tabung karena semuanya in vitro ya. In vitro itu kita bisa lihat di luar ya. Kita punya kamera, punya mikroskop yang bisa kita lihat. Nah, kita timingnya biasanya fertilization check kita itu sekitar 17 plus minus 1 jam setelah kita inseminasi ya. Kemudian kita lihat early cleavage-nya itu sekitar 26 jam. Kemudian kita assess day 2, day 3, day 4, dan day 5. Jadi kita assess itu pertama fertilization check, kita assess apakah ada 2 PN, 2 pronuclei, kemudian kita assess early cleavage, ada 2 sel. Kemudian day 2 kita lihat apakah ada 4 sel, day 3 kita lihat apakah ada 8 sel, dan day 4 kita lihat apakah ada morula, dan day 5 kita lihat apakah ada blastosis. Nah, kemudian mungkin untuk pengetahuan adik-adik saja, siapa tahu ada yang tertarik di bidang embrio, menjadi embriolog ya, atau research nanti di bidang embriologi, bahwa sebenarnya kita bisa sebenarnya melihat seluruhnya itu dari video yang kita sebut dengan time lapse inkubator. Dimana kalau inkubator lama kita di lab itu kita pakai inkubator yang konvensional, di mana kita punya ESCO ya, jadi multiple room inkubator, di mana satu inkubator, satu pintu kecil ini untuk satu pasien. Jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi kita bisa lihat itu hari kedua, pas hari itu kita lihat oh ada 4 sel. Jadi kita cuman lihatnya itu pas timing tertentu. Sementara jadi time lapse inkubator ini adalah inkubator kamera, di mana ada kamera di dalamnya, adik-adik. Sehingga dia setiap menit, setiap per menit dia bisa membuat gambar picture, di mana nanti kita bisa menyatukan picture ini, sehingga kita bisa lihat morfokinetiknya, bahkan bukan cuma morfologi bentuk embrio, tapi bahkan morfokinetiknya, berapa lama dia membelah diri, kapan dia membelah diri, kita bisa lihat. Apakah ada cacat, misalnya reverse cleavage, nantinya ada videonya ya, jadi dari 4 sel dia kembali ke 2 sel. Nah ini tanda-tanda bahwa embrionya itu ada masalah di cleavage ya, di pembelahan, dan kemungkinan ada aneuploidy pada embrio ini, ada cacat genetik. Jadi dengan time lapse ini kita bisa identify abnormalitas dari embrio cleavage. Nah, ini mungkin sedikit saja morfokinetik human embryo. Kita bisa lihat di sini ketika kita masukkan sperma ke dalam sel telur ya, terjadi fertilisasi, ada 2 PN tadi. Kemudian dia akan membelah diri menjadi 2 sel. Ini semua di kamera time lapse. Kemudian menjadi 4 sel pada hari kedua. Kemudian pada hari ketiga menjadi 8 sel. Kemudian, nah kita timing, kalau time lapse itu kita timing T5, T6, T7, jadi T7, T8 ini berarti 18 blastomer, pembelahan ke-8. Nah, jadi bisa lihat, kemudian TM, jadi time lapse morula berarti. Semoga sinyal saya, ini agak putus-putus, semoga suara saya jelas ya. Jadi TM ini adalah di mana dia menjadi bola bentuknya, morula kita sebut, kita scoring TM, kemudian kita cek
timingnya juga menjadi blastosis, early blastosis ya, dan blastosis ya. Kemudian ini adik-adik bisa lihat ketika dia mulai membentuk bola, kemudian dia mulai membentuk blastosis TB. Nah, di mana dia membentuk blastosis, bisa lihat blastokelnya di sini. Nah, kemudian bisa melihat inner cell mass dan bisa melihat trofactoderm. Jadi bagusnya dengan morfokinetik ini kita bisa lihat per menit ya, jadi kita bisa ukur waktunya. Nah, ini yang sedikit saja mungkin untuk pengetahuan adik-adik semua, bahwa embryo development kinetics ini, TX itu adalah pertama kali kita melihat image-nya, bahwa blastomer itu ada. Ya. Jadi kalau jadi kita scoring T3, T4, T5, T6, T7 dan sampai T blastosis. Jadi berapa menit dia berapa jam ya dia perlu waktu untuk dari T2 ke T3, T3 ke T4 itu kita image, kita timing dia. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah kadang-kadang mungkin kalau untuk research ya mungkin untuk animal mungkin nggak terlalu diperlukan ini, tapi untuk mungkin adik-adik nanti suatu saat bekerja di menjadi embriolog untuk konservasi hewan-hewan yang ini ya yang sedang vulnerable. Jadi spesies yang extinct yang sedang menuju kepunahan, misalnya badak. Kan ini perlu sekali ya, karena mungkin yang bisa adik-adik ambil nanti sel telurnya itu nggak banyak gitu, nggak seperti sapi atau mencit yang gampang sekali sel telurnya kita dapatkan. Tapi untuk hewan-hewan yang sangat kayak badak atau apalagi yang menuju ke kepunahan kayak gajah ya, nantinya tentu saja kita perlu sel telur yang banyak ya, tapi misalnya kita cuma punya 4 atau 5 sel telur dapatnya nanti untuk hewan-hewan seperti itu. Sama-sama manusia, kita perlu stimulasi dengan hormon yang kita sebut follicle stimulating hormone, supaya sel telur itu kita dapatkan nggak cuma 1, tapi banyak gitu. Nah, dengan banyaknya sel telur yang kita dapatkan, kemungkinan embrio yang kita dapatkan tentu saja juga lebih banyak. Nah, masalah utamanya adalah kita nggak tahu mana embrio yang paling perfect ya, paling the best, yang paling mungkin untuk menjadi bayi ketika kita transfer ke rahim. Nah, ini yang kita perlukan. Kenapa kita perlukan metode ini? Karena selain bentuknya, morfologinya kita lihat di bawah mikroskop, kita bisa timing exactly kapan dia akan membelah diri. Sehingga kita bisa lihat, contoh ya, saya lihatkan sisitu. Sisitu tuh yang bagusnya embrio itu lebih dari 5 jam. Jadi ketika dia membelah dari T3 jadi 3 blastomer, jadi dari 2 ke 3, itu kita timing berapa. Kalau lebih dari 5 jam, itu lebih bagus. Kalau contoh S2. S2 ini adalah ketika dia menjadi 4 blastomer, jadi dari ketiga ke 4 itu berapa jam. Jadi kalau kecil dari 1 jam itu lebih bagus. Shorter the better. Jadi dengan adanya timing ini kita bisa lihat the best embrio yang mungkin akan implan menjadi bayi. Nah, ini yang saya katakan tadi, secara kinetik kita bisa lihat variables dari embryo development itu dari time lapse imaging ya, dari per menit kita bisa lihat, kemudian kita bisa scoring waktunya. Sementara dari morfologi itu dalam artian kalau kita tidak punya alat time lapse kinetik, morfokinetik ini, kita cuma bisa lihatnya itu yaitu pas hari H-nya. Misalnya hari kelima, kita lihat pada jam 8 pagi, kita lihat oh embrio sudah menjadi blastosis dengan inner cell mass-nya grade A, trofactodermnya grade A bagus. Tapi kita tidak tahu bahwa sebelumnya ketika dia membelah itu apakah ada masalah ketika dia membelah. Seperti yang saya katakan tadi, ada reverse cleavage ya, sehingga itu menunjukkan kemungkinan adanya aneuploidy pada embrio ini. Nah, ini contoh reverse cleavage di mana ketika dia membelah diri dari menjadi 2 sel ke 4, dia balik lagi ke 2 sel ya. Ya, ini pronuklei adik-adik ketika dia terbelah menjadi tanda-tanda bahwa dia terbuahi dari kemudian menjadi 2. Nah, menjadi 4 tadi kemudian dia balik lagi menjadi 2 sel. Nah, ini tanda-tanda reverse cleavage yang biasanya tidak kita ambil untuk kita implan ke rahim ibu embrio ini. Kenapa? Karena kemungkinan aneuploidy cacat genetiknya lebih besar. Oke.
Nah, ini irregular cleavage. Irregular cleavage ini artinya adalah ketika dia membelah tadinya itu tidak simetris blastomernya. Adik bisa lihat. Nah, ini terbentuk male pronukleus dan female pronukleus yang menunjukkan adanya fertilisasi, dan kemudian tentu saja terbentuk second polar body, ya, keluar second polar body. Kemudian dia akan membelah diri menjadi 4 sel. Nah, beberapa selnya itu dari 3 ini dia tidak menjadi 4, tapi ada 1 sel yang tidak membelah, ya. Jadi irregular cleavage. Kemudian dia baru membelah menjadi 6 sel, ya. Nah, tanda-tanda irregular cleavage ini misalnya dari 2 dia menjadi 3, 3 menjadi 6, ya. Jadi dia tidak multiple lagi, sehingga biasanya embrio seperti ini kalau adik-adik lihat pada hari ketiga, wah bagus sekali dok, blastomernya sama semua, bentuknya cantik, ya. Nah, tapi ternyata kalau adik-adik lihat timingnya itu ternyata ada yang disebut dengan irregular cleavage. Jadi di mana dia membelah dari 1 selnya tidak membelah diri, sehingga ini kemungkinan juga ada cacat genetik. Dan biasanya embrio-embrio seperti ini tidak akan menjadi blastosis. Jadi dia, adik-adik bisa lihat dia stuck nantinya, tidak akan menjadi blastosis lagi pada hari kelima. Jadi dia tetap hanya multiple blastomer seperti ini. Nah, kemudian juga mungkin sedikit untuk pengetahuan adik-adik saja, bahwa kita juga di klinik bayi tabung, kita juga selain melihat time lapse morfokinetik dari embrio, kita juga bisa melihat exactly apakah embrio ini ada cacat genetik atau aneuploidy atau tidak. Jadi bagaimana caranya, terutama sekali pada misalnya perempuan-perempuan yang keguguran berulang, ya, atau perempuan-perempuan usia tua, jadi semakin tinggi usia perempuan, tentu saja kemungkinan cacat genetik atau yang kita sebut aneuploidy itu semakin tinggi. Nah, untuk perempuan-perempuan seperti ini, biasanya kita akan mengambil satu sedikit, ya, sel trofactoderm yang kita sebut dengan sel placenta tadi, kita akan ambil, kemudian kita cutting dengan laser. Jadi ini semua under microscope, adik-adik. Nah, kita ambil sedikit, sekitar 4-5 trofactodermnya. Nah, sementara inner cell mass tetap kita tinggalkan di embrio. Kita tidak utak-atik karena inner cell mass itu penting untuk menjadi bayi. Nah, ini trofactoderm kita ambil, kemudian kita cutting pakai laser dan kita kirim selnya ini ke lab sitogenetik. Untuk apa? Untuk kita lihat apakah ada cacat genetik apa tidak. Nah, nanti hasilnya itu berbentuk graf, ya, membentuk graf, dan kemudian tentu saja dengan berbentuk graf ini kita biasa lihat, jadi embrio pertama, embrio kedua, dan embrio ketiga. Nah, embrio ketiga ini contoh, ya, seperti ini. Embrio pertamanya itu kita bisa lihat XX isinya. Jadi kalau human kromosomnya itu ada 23, ada 23 pasang. Jadi dari 1 sampai 22 adalah kromosom body, dan 23 itu adalah kromosom seks, laki-laki atau perempuan, XX atau XY. Nah, untuk teknologi biopsi tadi itu kita bisa melihat apakah dia XX perempuan, apakah dia XY laki-laki. Nah, kita bisa lihat kalau 3 embrio yang kita biopsi, embrio pertama keluar ternyata di kromosom 21-nya, kan setiap kromosom itu kalau di human, ya, itu berpasangan. Jadi satu kromosom itu ada 2 pasang. Nah, ada 2 kromosomnya, 1 pasang, sehingga kalau 1 hilang berarti loss kita sebut. Jadi ini cacat genetik pada kromosom 21. Pada kromosom embrio kedua XY laki-laki. Nah, ini ada gain, ternyata ada kelebihan kromosom 12, dan pada embrio ketiga XX yaitu perempuan, dan ternyata seluruh kromosomnya normal. Nah, inilah yang akan kita transfer nanti ke rahim ibunya, dan kemungkinan akan menjadi bayi sangat besar. Nah, seperti yang kemudian kita lanjut, ya, tadi itu embrio development-nya sampai blastosis, di mana pada saat inilah kita pada hari kelima ke-6 itulah hari terakhir yang bisa kita biakkan embrio di laboratorium kita, yang kita sebut dengan in vitro embryo development. Tapi setelah hari ke-7, sekarang sampai hari ke-7 bisa dibiak, ya, sampai hari ke-7 berbentuk blastosis. Tapi setelah itu embrio ini memerlukan rahim ibu supaya bisa implan. Nah, ini kita tentu saja tidak bisa lihat lagi karena semua prosesnya itu adalah in vivo di dalam tubuh wanita. Nah, adik-adik,
yang seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa pada hari ke-7 ke-8 itu kan embrio itu mulai membuka cangkang zonanya ya, kemudian embedded ya ke implantasi ke rahim ibu. Nah, kemudian pada second week, jadi minggu kedua, apa yang terjadi? Nah, kalau dia memang sukses untuk terimplantasi embedded ke rahim, maka dia akan menjadi berdiferensiasi lagi. Jadi dari trophotoderm tadi atau trophoblast itu, dia akan menjadi dua sel yang kita sebut dengan cytotrophoblast dan syncytotrophoblast. Ya, syncytotrophoblast ini bagian dari plasenta, adik-adik ya. Syncytotrophoblast itu adalah bagian dari sel plasenta yang lekat ke rahim ibu, nantinya cytotrophoblast nanti yang lekat ke babynya. Kemudian yang kedua yang kita pada minggu ini, yang paling penting itu adalah terbentuknya bilaminar germ disk. Jadi bilaminar germ disk itu apa? Di mana inner cell mass tadi yang saya katakan tadi itu akan berdiferensiasi menjadi epiblast dan hipoblast. Nah, ini yang kita sebut dengan bilaminar germ disk. Epiblast ini kemudian akan akan bermultiple ya, kemudian akan membentuk nanti amniotic cavity. Nah, amniotic cavity ini tentu saja cairan amnion nanti isinya, dan tentu saja nanti epiblast ini merupakan cikal bakal dari seluruh organ tubuh, jadi dari ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Sementara hipoblast tadi dia akan berproliferasi ya, kemudian dia akan membentuk yolk sac nantinya, dan ini akan cikal bakal menjadi korion nantinya. Jadi korion itu adalah bagian plasenta yang melekat pada ibunya nantinya. Dan pada second week ini yang kita harus ingat bahwa mulai terbentuk fili-fili di mana adanya uteroplasental. Jadi sirkulasi dari plasenta yang menghubungkan antara ibu dan baby yang akan memberikan nutrisi kepada bayinya. Nah, kemudian day 10 till day 11 itu kemudian blastosis yang tadi itu ya, itu akan membentuk protrusion di mana dia akan lebih embedded lagi ke rahim ibunya. Kadang-kadang terjadi perdarahan di sini, dan kemudian adik-adik bisa lihat dia makin lama makin membesar, kemudian terbentuklah trophoblastic lacuna dari uterus ibu. Nah, clinical correlates-nya untuk human tentu saja ya, tapi saya rasa mungkin untuk animal juga sama. Maka kemungkinan ini bisa terjadi adalah abnormal implantation. Misalnya plasentanya terbentuknya bukan pada lebih ke bawah ya, lebih ke cervix sehingga terjadi perdarahan yang kita sebut dengan placenta previa. Kemudian bisa ectopic pregnancy di mana hamilnya itu ternyata hamil di luar kandungan, di mana seperti yang saya katakan tadi itu kan selnya itu harus menggelinding bola tadi itu, embrio itu dari tuba fallopian ke rahim ibu. Kalau dia silianya rusak ya, misalnya karena terjadinya infeksi, nah kemudian bolanya tadi embrio itu tidak bisa menggelinding ke rahim sehingga dia tersendat di tuba, sehingga inilah biasanya kehamilan ektopik itu terjadi di tuba, sehingga dia tentu saja kalau tuba itu makin lama makin besar, bayinya nanti tentu saja pecah dan terjadi perdarahan. Kemudian selain itu bisa terjadi mola hidatidiform smalls ya, itu hamil anggur yang orang-orang bilang, di mana pada saat ini terjadi multiple ya, tapi inner cell mass-nya tidak terbentuk dengan bagus, sehingga tentu saja yang berproliferasi terus-menerus ada placenta, termasuk black tip ovum adik-adik, yaitu kehamilan kosong ya, di mana tidak ada bayi, cuma placenta, dan tentu saja mungkin juga terjadi miscarriage, keguguran. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan third week of development. Apa yang terjadi pada minggu ketiga ketika tadi embrio itu sudah mulai membentuk differentiate antara epiblast dan hipoblast. Nah, yang paling penting adalah epiblast tadi terbentuklah gastrulation. Gastrulation ini di mana kita sebut dengan germ layers. Jadi cikal bakal semua organ tubuh di sini. Jadi ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwa pada saat ini ada beberapa gerakan-gerakan dari embrio ini supaya dia bisa membentuk organ ini. Pertama, misalnya contoh invagination. Invagination ini di mana dia akan melekuk inward ke dalam, dan kemudian sel-selnya itu, epitelnya itu tentu saja akan berproliferasi. Jadi lebih banyak. Ini kita sebut invaginasi dan involusi. Nah, involusi ini di mana terjadinya
sel-selnya ini kemudian makin banyak. Adik-adik bisa lihat multiple layers, terjadi multiple layers. Ini penting sekali untuk pembentukan organ. When ingression ini di mana terjadi individual cells ini akan meninggalkan epitel dasarnya itu, dan tentu saja akan menjadi bagian dari sel lainnya yang kita sebut dengan mesenchyme cell. Kemudian ada delimitation. Delimitation ini adalah di mana layersnya ini kemudian contoh tadi kayak yang inner cell mass menjadi epiblast dan hipoblast. Jadi dia berdifferentiate menjadi sel lainnya. Kemudian contoh epiboli. Epiboli ini tidak terjadi pada human, hanya pada animals. Di mana epiboli ini di mana sel-selnya, beberapa sel dari sel basal itu akan bermigrat ke dalam lapisan sel lainnya dan juga akan membentuk tentu saja organ. Nah, kemudian sedikit juga pengetahuan untuk adik-adik, saya rasa sama ya di human dan di animal, bahwa selain pembentukan organ tubuh pada third week, pembentukan ectoderm, mesoderm, dan endoderm yang menjadi cikal bakal semua organ, pada saat ini juga tubuh akan membentuk bagian mana. Jadi dia sudah tahu sinyal mana, kiri, kanan, bagian atas kepala atau bagian kloaka bagian bawah ya. Jadi pada saat ini akses tubuh juga ditentukan. Nah, contoh ini ya paling pentingnya itu adalah pembentukan primitive streak. Jadi primitive streak ini di mana ada bagian tubuh tengah ya dia bentuk dengan adanya sinyal sonic Hot ya SHH, di mana dia dari neurotransmitter 5-HT ini akan men-trigger FGF8, kemudian men-trigger sinyal dari nodal dari lefty 2, kemudian PTX2, dia akan membentuk bagian dari lefty, bagian kiri dari tubuh. Dan karena adanya sinyal dari SHH ini, dia akan mengatakan pada bagian kiri bahwa stop pembentukan kiri, karena kanan juga butuh tumbuh. Jadi SHH inilah yang akan menstop bagian kiri untuk tumbuh. Jadi yang paling penting dari sini adalah bahwa pada saat cikal bakal pada minggu ketiga ini, tubuh sudah tahu bagian kiri ini akan tumbuh organ apa saja, dan bagian kanan akan tumbuh organ apa saja. Termasuk dia sudah membentuk oropharyngeal membran ya. Jadi ini adalah bagian mulut nantinya, bagian atas, dan ini cloacal membran bagian bawah. Nah, ini adik-adik saya rasa cuma sedikit pengetahuan adik-adik. Saya masih punya waktu 10 menit ya. Jadi layersnya ada ectodermal, tadi saya bilang mesodermal dan endodermal. Nah, ectodermalnya itu nanti bagian ectodermal itulah akan menjadi central nervous system di manusia. Jadi peripheral nervous system itu pada manusia itu dibentuk pada layer ectodermal, germ layers, dan sedikit dari paraksial dari mesodermal. Jadi mesodermal itu juga terbagi atas paraksial, intermediate, dan lateral plate. Ya, jadi pada paraksial itu akan yang paling penting itu pada paraksial ini akan terbentuk somitomers, adik-adik ya. Somitomers ini merupakan cikal bakal. Jadi kalau adik-adik lihat di atlas dia seperti bulging ya, bulging, di mana semua bulgingnya itu nanti akan membentuk organ mana. Jadi dia sudah tahu dengan adanya sinyal seperti FGF4, Nocin, Cordin, Follistatin ya, Hedgehog. Jadi ini semua akan menentukan bagian mana akan menjadi miotom, yaitu miotom ini muscle, kemudian bagian mana menjadi sklerotom, kartilage, jadi tulang dan kartilagonya, kemudian menjadi dermatom, dermis ya, kulit, menjadi nefrotom, kidney. Jadi dengan adanya somitomers inilah somets inilah akan menjadi organ-organ tubuh, tentu saja dengan signal. Sementara bagian endodermal itu akan menjadi epitel, terutama sekali epitel, seluruh epitel tubuh. Nah, clinical correlates-nya bagaimana? Clinical correlates-nya ibu-ibu yang mungkin suka sekali minum alkohol pada saat hamil itu bisa terjadi cacat genetik ya. Kemudian juga ada situs inversus. Situs inversus ini di mana bagian tubuh sinyalnya tidak bekerja dengan baik, di mana contoh kita jantung pada manusia itu bagian kiri, tapi kemudian dia tumbuh bagian kanan. Jadi ini semua adalah pembalikan organ tidak sesuai dengan aksis dari tubuh. Nah, kemudian juga kemungkinan terjadinya sacrococcygeal teratomas, apa itu? Yaitu di mana seperti yang saya katakan tadi, tentu saja pada saat minggu ketiga ini semua sel tubuhnya akan berproliferasi sangat banyak, adik-adik. Tapi ada ketika ada sinyal yang salah,
di mana dia menjadi tumor. Jadi sinyal tubuh ini juga menentukan kapan sel ini akan tumbuh, kapan dia akan harus stop berhenti. Ketika sinyalnya itu tidak bisa stop berhenti, dia akan menjadi tumor yang kita sebut dengan sacrococcygeal teratomas. Teratomas ini yang artinya adalah sel dasar, di mana ketika adik-adik belah tumornya, itu biasanya isinya adalah semua, jadi organ ektodermal, jadi bisa kulit ya, bisa rambut isinya, bisa gigi ya. Jadi kalau dia dibentuk bagian esofagus ya, kita sebut oropharyngeal teratoma. Dan pada saat ini juga bisa terjadi sirenomelia, di mana bagian aksis bawah ya kloakal itu tidak terbentuk dengan sempurna sehingga terjadi sirenomelia. Nah, ini bagian terakhir saya adalah organogenesis. Jadi organogenesis ini adalah pembentukan organ tubuh. Jadi 3 to 8 weeks of embryonic period ya. Jadi pada saat ini seperti saya katakan tadi, ektoderm, mesoderm dan endoderm itu akan menjadi organ tubuh. Jadi kita sebut 3 germ layers. Dan juga yang paling penting ini adalah terbentuknya neural plaques. Jadi neural plaques ini adalah pembentukan dari cikal bakal dari sel saraf. Jadi dari otak ya, kemudian sumsum tulang belakang. Nah, ini cikal bakalnya pada saat ini. Di mana itu pembentukannya itu dari proliferasi dan dari diferensiasi dari ectodermal germ layers yang kita sebut dengan neural crest embryonic cell type. Jadi neural crest ini seperti stem cell adik-adik. Dia adalah sel yang sangat poten yang bisa membentuk seluruh epitel, seluruh organ tubuh ya, terutama sekali central nervous system dan peripheral nervous system. Nah, kemudian neurulation itu bagaimana terjadinya? Jadi neurulation itu terjadi yang pertama adalah terjadinya neural plaque. Jadi notochord ini adalah bagian tengah tadi dari tubuh ya. Bagian tengah dari tubuh aksesnya tadi ya. Kemudian bagian tengah ini kemudian terjadilah neural float. Jadi pembentukan neural plaque-nya sudah terbentuk dari ektodermal tadi, kemudian dia akan berinvaginasi menjadi neural float, kemudian akan menjadi neural tube dan kemudian menjadi neural crest. Jadi isinya itu tentu saja nanti bagian dari sumsum tulang kalau di human ya. Nah, ini human neurulation ya adik-adik, yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pertama sekali pada 16 days. Jadi pada hari ke-16 pada embrio itu sudah berbentuk primitive streak ya. Jadi bagian tengah dari tubuh ya. Kemudian pada hari ke-18 itu makin menonjol. Jadi bagian atas ya, bagian dari oropharyngeal itu, bagian dari ventral itu biasanya lebih cepat berkembangnya ketimbang bagian dorsal, bagian bawah kloaka. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya bagian atas ya, bagian ventralnya terbentuklah neural fork tadi. Jadi dia mencekung ke dalam ya, kemudian dia menjadi neural growth tadi ya, jadi membentuk bagian lebih cikal bakal dari persarafan saraf pusat yaitu otak nantinya dan sumsum tulang. Dan kemudian terbentuklah somet-somet. Nah, ini somet-somet inilah yang akan merupakan cikal bakal juga pembentukan semua tadi kayak sel tubuh dari kulit, dari miotom ya, sel otot, kartilage, tulang dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagian anteriornya itu lebih cepat adik-adik berkembang dibandingkan bagian posterior, bagian ventral lebih cepat dibanding bagian dorsal, dan penutupannya juga lebih cepat bagian anterior dibandingkan bagian posterior. Nah, kalau adik-adik bisa lihat ini, gambar ini, nanti kalau adik-adik lihat Atlas Human ya, Langman Medical Textbook, saya ngambilnya semua dari Langman Medical Textbook ya, gambar ini. Nah, ini bisa adik-adik lihat nanti mulai berkembang, kemudian menjadi bagian-bagian mata ya, jantung, jadi ada bulging-bulging tertentu di mana itulah tumbuh organ-organ tertentu. Tapi saya tidak masukkan karena memang kita cuma punya waktu 50 menit ya adik-adik ya. Nah, clinical correlates-nya apa yang terjadi apabila terjadi masalah neurulation pada minggu ketiga dan minggu ke-8 ini. Nah, pada bayi bisa terjadi anencefali otak atau otaknya kecil sekali ya. Kemudian bisa juga terjadi spina bifida. Spina bifida ini tidak terdapatnya penutupan pada lumbosacral region-nya. Nah, ini bisa terjadi karena adanya masalah pada proses pembentukan persarafan tadi. Nah, ini biasanya kita sebagai dokter karena itu kita kasih folic acid untuk mencegah terjadinya masalah pada anencefali dan spina bifida pada baby.
Nah, ini saya yang terakhir untuk merangkum semuanya. Jadi adik-adik tahu bahwa terjadi fertilisasi tadi, kemudian terbentuklah zigot ya. Zigot kemudian terjadi multiple ya. Jadi dia membelah diri, multiple menjadi cleavage ya. 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, morula, blastosis ya. Nah, blastosis itu adalah sel terakhir yang bisa kita biak in vitro di klinik bayi tabung ya, juga pada hari ke-5, 6, 7 itu yang terakhir yang bisa kita biak, yang kita sebut dengan blastosis stage. Kemudian blastosis ini sudah ada terbentuk inner cell mass (ICM) ya, akan menjadi cikal bakal baby, dan trofoblast ya, akan menjadi cikal bakal placenta. Nah, ICM tadi itu dia akan menjadi bilaminar germ disk ya, dia akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi epiblast dan hipoblast. Nah, epiblast tadi itu akan menjadi embryonic epiblast ya, dan juga amniotic ectoderm. Jadi dia menjadi amniotic, bagian dari amnion, kemudian dia juga menjadi embryonic epiblast yang merupakan cikal bakal ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, kemudian sementara hipoblast tadi, bagian dari ICM yang hipoblast, itu akan menjadi extra embryonic endoderm. Dia akan menjadi yolk sac dan bagian dari chorionic. Sementara bagian ektoderm dan terutama sekali ektoderm ya adik-adik akan menjadi neural plate dan neural crest ya. Jadi persarafan nantinya bagian ektoderm. Sementara kalau kita lihat dari trofoblast tadi, bagian trofoblast itu tentu saja akan menjadi sitotrofoblast dan syncytotrofoblast yang merupakan bagian dari plasenta baik pada ibu dan pada bayi. Saya rasa itu saja. Terima kasih Dr. Epi Dr. Ika dan Prof. Wiji atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Jeki. Dr. Jeki luar biasa, presentasinya sangat menarik sekali dengan tim Labs Inkubator ya. Time by time bisa dimonitor perkembangan, itu yang sangat menakjubkan untuk perkembangan ke depan embriologis. Baiklah, kita lanjutkan. Oke, stop share ya. Diskusi. Silakan yang mau raise hand atau langsung di chat box, especially for foreign student. This is important topics ya. It's very nice develop embryology process. Mbak, di chat box sudah banyak pertanyaan, Mbak Ika. Oh iya. Sebentar. Oke. Ini saya bacakan. Selamat pagi, dokter. Izin bertanya. Terjadi berimplan embrio di dinding rahim, tetapi pada beberapa kasus, adakah kegagalan penempatan embrio dan apa penyebabnya? Dan apakah hal itu sama dengan kasus hamil di luar kandungan ketika bola tersendat di tuba fallopi? Tadi sudah dijelaskan bahwa bola menggelinding ya sama Dr. Jeki yang terjadi. Ini dari Anindya, Alisa. Monggo Dr. Jeki. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dek Adinda ya, Anindya. Jadi penempelan, kenapa terjadinya kegagalan penempelan embrio pada dinding rahim? Jadi banyak sekali penyebabnya sebenarnya. Jadi penyebabnya kalau kita kelompokkan secara garis besar ada dua, yaitu ada masalah pada embrio dan ada masalah pada rahim ibu. Jadi pada embrio yang tadi yang terutama sekali adalah adanya cacat genetik pada embrio tersebut yang kita tidak deteksi. Sehingga dia mungkin cacat ya, sehingga dia tidak terjadi implantasi sempurna ke rahim ibu, sehingga bisa terjadi perlengketannya tidak terlalu bagus ya. Contoh misalnya dia ada cacat genetik, kemudian filusnya tidak terjadi ya, protrusion dari plasentanya ke dalam rahim ibu kurang bagus sehingga mudah sekali terjadi keguguran. Atau bisa juga karena adanya cacat genetik. Jadi bagusnya itu menurut saya Tuhan itu menciptakan perfect banget ya.
hanya sedikit sekali bayi-bayi yang dilahirkan cacat ya. Kenapa? Jadi seperti adik-adik kalau terjadi aneuploidy itu biasanya bayinya nggak berkembang adik-adik ke rahim ibu atau kemudian terjadi keguguran sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya cacat genetik pada baby. Jadi kemungkinan itu pertama adalah memang adanya aneuploidy atau cacat genetik pada embrionya. Yang kedua masalah pada rahim ibu itu sendiri. Jadi pada rahim ibu yang kemudian misalnya rahimnya itu tipis ya, kurang bagus atau nutrisi. Jadi seperti yang saya katakan tadi saya rasa semua ya, baik manusia maupun pada hewan, itu kan rahimnya kalau mau menerima embrio tadi, embrionya bisa implantasi, bisa melengket ke dalam rahim ibu, bisa embedded, itu terjadi kenapa? Karena mukosa jadi epitel dari rahimnya itu berproliferasi sangat tebal, di mana pembuluh darahnya itu juga sangat diameternya membesar, berkelok-kelok ya, sehingga dia memberikan gizi nutrisi kepada embrio tadi. Nah, apabila rahimnya ini kurang bagus, bisa terjadi tentu saja nutrisi pada embrio ini kurang bagus, sehingga embrionya tidak implan atau kemudian malah terjadi keguguran miscarriage. Nah, kalau kehamilan di luar kandungan yang kita sebut dengan ectopic pregnancy tadi, itu terutama sekali sebenarnya ectopic pregnancy itu bisa terjadi di mana saja adik-adik, bisa di cervix, bisa di abdomen ya, tapi yang paling utama 90% itu terjadi di tuba fallopiae ya. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan kalau embrio itu kan kita bayangkan seperti bola ya adik-adik ya, menggelinding. Jadi dia perlu silia. Jadi kayak silia itu kayak rambut-rambut halus di tuba fallopiae, sehingga nanti embrio yang seperti bentuknya seperti bola ini tadi itu dia bisa menggelinding dengan ada silia ini sampai ke rahim. Sementara kalau ibu-ibu yang misalnya ya terjadilah yang mungkin beberapa kali mungkin terjadi STD, sexual transmitted disease ya. Jadi ada masalah disease infeksi, terutama STD ya, dia bisa merusak dari silia tuba fallopiae ini yang menyebabkan embrio tadi itu tidak bisa turun ke rahim ibu, sehingga dia lengket di sana, kemudian terjadilah kehamilan ektopik. Semoga cukup jelas. Baik, terima kasih sangat Dok. jelas ya. Selanjutnya pertanyaan, perkenalkan. Nama saya Antonius Angel Wijaya. Sebelumnya saya mohon maaf bila pertanyaan yang saya aneh ya. Tetapi saya penasaran dengan teknologi bayi tabung ini. Apakah teknologi ini memungkinkan kita untuk menciptakan manusia buatan dengan gen yang direkayasa seperti di film-film? Atau ini hanya sebatas fiksi belaka? Terima kasih dokter. Ini dari Antonius Angel Wijaya. Jadi monggo Dr. Jackie, fenomena yang sering adik-adik lihat ya, tapi believe or not saya justru menunggu komentar dari Dr. Jackie. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, De Antonius ya. Saya rasa pertanyaannya membuktikan bahwa adik sangat optimis ya. Jadi bisa saya kalau kita bicara tentang sains ya, kita nggak pernah tahu di kemudian hari bagaimana. Sains itu selalu berkembang. Jadi itu yang menakjubkan dari sains dan medicine. Ketika tidak mungkin kita stuck di satu tempat saja. Dulu sebelumnya orang tidak pernah membayangkan bisa terjadi pembuahan di luar tubuh ya, tapi kemudian terjadi. Orang tidak pernah membayangkan kita bisa kultur embrio di luar tubuh manusia, tapi kemudian bisa. Jadi saya percaya ya, mungkin suatu saat juga ilmuwan juga akan bisa menciptakan rahim buatan ya, di mana kita bisa tidak memerlukan rahim ibu, tapi mungkin untuk menuju step itu mungkin diperlukan waktu yang sangat lama ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih banyak pertanyaan ini Dr. Jackie. Dari Mei Risa Firmanin Ayu, saya mohon izin bertanya dokter, untuk gagal kembang pada embrio atau kehamilan kosong bleed-related ovum, apakah kondisinya sama dengan kehamilan anggur? Lalu apa yang menyebabkan kehamilan kosong dan kehamilan anggur dapat terjadi? Apakah dapat berhubungan dengan kondisi rahim atau sel gamet dari orang tua embrio atau sigot tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya,
Meriza. Oke, sebenarnya kehamilan. Jadi kehamilan itu bisa kehamilan kosong kita sebut dengan black-tip ovum. Black-tip ovum itu apa? Black-tip ovum itu adalah di mana sel plasentanya terbentuk tapi tidak ada bayinya. Jadi tidak ada kita tidak menemukan denyut jantung pada bayi. Nah, itu kita sebut dengan black-tip ovum. Nah, biasanya tentu saja ini harus dikeluarkan. Kalau kehamilan anggur, kehamilan mola, itu di mana terjadinya proliferasi sel yang sangat besar. Jadi adik-adik terutama sekali bisa dari sel inner cell mass-nya, bisa dari placentanya, tapi tentu saja tidak terjadi baby juga ya. Jadi dia berproliferasi sangat banyak, bahkan bisa menjadi sel kanker ya pada kehamilan mola ini. Nah, apa yang menyebabkan kehamilan anggur atau kehamilan kosong ini terjadi? Ini biasanya berhubungan dengan genetik adik-adik. Jadi ada masalah pastinya pada genetik dari embrio itu yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan anggur dan kehamilan kosong. Jadi ini berhubungan dengan aneuploidy pada embrio. Nah, apakah terdapat hubungan dengan kondisi rahim dan sel gamet? Ya, jadi sel gamet ya, tentu saja dari sel gametnya. Oke, lanjut dokter. Ini dari Amalia Mursida. Izin bertanya tentang kelainan seperti spina bifida atau kelainan lainnya itu diakibatkan gangguan perkembangan embrio saat fase apa ya dok? Ya, terima kasih atas perkembangannya. Jadi tentu saja pada fase neurulation ya. Jadi pada perkembangan yang terganggu itu kemungkinan sekali pada setelah minggu ke-4 ke-5 itu kalau pada human itu mulai terjadi pembentukan persarafan ya, sel saraf. Terjadi neurulation tadi. Nah, kalau pada anencefali, di mana pada sel otaknya itu mungkin ya kita nggak tahu, mungkin memang ada cacat genetik ya, gen-gen yang terganggu sehingga menyebabkan tidak terbentuknya persarafan pada otak misalnya, sehingga otaknya itu kecil atau malah kosong tidak ada. Nah, ini tentu saja babynya meninggal ya. Kemudian spina bifida itu juga terjadi karena memang tidak terdapatnya penutupan pada bagian lumbosakralnya itu. Jadi kalau ditanya pada saat apa, ya tentu saja saat yang saat pembentukan neurulation ini persarafan dan pada saat penutupannya. Jadi stage ini biasanya terjadi pada minggu ke-3, minggu ke-8 ya adik-adik ya. Jadi pada trimester pertama itu bisa mungkin terjadi pada saat ini, stadium ini. Saya harap semoga cukup jelas ya. Jelas. Selanjutnya dokter, cek ini ada dari dosen histologi Universitas Udayana Fakultas Kedokteran Hewan. Kebetulan memberikan materi jaringan saraf. Apabila dikaitkan dengan perkembangan embrio, kira-kira di mana yang kami dapat menyisipkan pentingnya materi tersebut? Mohon bisa dijelaskan dari Profesor Dr. Siti. Kalau saya di Departemen Anatomi, dokter, saya menyisipkannya, kalau saya bagian anatomi, kita menyisipkan pas pada embriologinya. Jadi pada perkembangan kita kan berikan embriologi ini pada semester awal, semester 1 di bidang biomedik 1, kemudian kita akan juga jelaskan perkembangannya itu. Jadi kita sebagai dosen anatomi nantinya itu bagian bab embriologinya yang kita juga sisipkan perkembangan dari persarafan pada pembentukan saraf ya, neurulation pada janin. Tapi nanti kalau misalnya bagaimana persarafan manusia baik bayi ataupun dewasa ya itu di neuroanatomi. Tapi kalau pembentukan persarafannya kita masukkan ke dalam bab embriologinya. Pada saat itu kita berikan. Oke, terima kasih Dr. Jeki. Persarafan pada bagian embriologi. Selanjutnya dari Abel Dakustira, izin bertanya apakah ketika seorang ibu yang sudah berumur tua melakukan program bayi tabung juga mempunyai risiko yang sama dengan ibu yang hamil normal, seperti risiko bayi tidak terlahir normal. Jadi apakah ibu yang sudah sepuh, usia lanjut itu punya risiko sama? Monggo Dokter Jeki.
Ya, terima kasih Dek Abel. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ibu-ibu yang berumur tua itu apakah mempunyai risiko yang sama dengan ibu yang hamil normal atau seperti risiko bayi yang tidak terlahir normal? Oke. Jadi yang paling penting adalah semakin tua seorang wanita itu semakin susah dia akan hamil. Itu dogmanya ya. Semakin susah dia akan hamil, semakin tinggi cacat genetik pada bayinya. Ya, jadi dua hal itu. Sehingga kenapa pada program bayi tabung, ibu-ibu yang umurnya kita sebut advanced maternal age, kita nggak boleh bilang ibunya tua ya. Jadi untuk supaya pasiennya tetap tenang ya. Jadi kita sebut advanced maternal age. Jadi ibu-ibu yang berusia lebih sinyal dari Dr. Jackie disconnect. Para partisipan, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Kemungkinan nanti tidak bisa saya bacakan satu persatu seluruh pertanyaan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kita masih menunggu. Apa, Dr. Jackie terpental. Inje. Nanti sebentar masuk lagi Dr. Jackie, bentar Mbak. Kalau kita lihat tadi paparan dari Dr. Jackie luar biasa ya, saya tertarik dengan time lapse inkubator. Perkembangan waktu demi waktu T1, T2, T3 bisa dilihat. Jadi, Dokter Ika, maaf ya, tadi saya sepertinya terputus. iya, Dokter jadi ya bersyukur bisa bergabung kembali, Dokter Jackie. Oke, kita lanjut ya, Dokter Jackie. Iya. Oke, sabar. Ini ada pertanyaan dari Laura. Mohon izin bertanya mengenai irregular cleavage yang telah dipaparkan sebelumnya. Apakah ada tindak lanjut terhadap cleavage yang gagal dalam implantasi? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Saya nggak bisa baca chatnya di box ya karena hilang semua. Tapi jadi ya irregular cleavage. Iya, tadi reverse cleavage. Ya, reverse cleavage, irregular cleavage ya itu merupakan dari begitu banyak aberran cleavage ya. Jadi cleavage yang tidak normal, yang tidak sesuai dengan perkembangan normal embrio. Jadi ini adalah tentu saja embrio ini biasanya kita catat kebanyakan embrio-embrio yang ada masalah dengan cleavage itu biasanya juga punya masalah dengan cacat genetik aneuploidy. Tapi kita tidak bisa bilang 100%. Yang bisa menentukan apakah ada cacat genetik pada embrio itu hanyalah program tadi biopsi yang kita ambil trofactodermnya. Bukan 100% juga ya. Sebenarnya kalau adik-adik mau telaah lebih lanjut lagi, ketika kita ngambil sel trofactoderm atau cikal bakal plasenta tadi, kita bisa lihat jelas ya kromosom 1 sampai 23 apakah ada cacat genetik apa tidak. Nah, ternyata bayangkan adik-adik setelah kita lakukan itu masih ternyata inner cell mass-nya normal, trofactodermnya abnormal
ya, itu bisa juga terjadi adik-adik. Jadi kita tidak pernah bisa menyatakan 100% bahwa embrio ini free dari cacat genetik. Tapi dengan program biopsi tadi yang kita ngambil trofactodermia tadi, kemungkinan kita bisa menentukan cacat genetik itu sekitar di atas 95% ya. Jadi di atas 90% itu sudah sangat bagus. Sementara dari time lapse morfokinetik melihat perkembangan timing dari kinetik dari waktu perkembangan embrio ini, kita bisa lihat adanya abnormalitas dari embrio yang kemudian kalau cleavage itu jelas dari 2 jadi 4, ternyata dia dari 2 jadi 3, 3 jadi 6. Itu jelas tidak sesuai dengan perkembangan embrio. Nah, ini biasanya kita korelasikan adanya masalah memang ada masalah cacat genetik pada embrio tersebut. Walaupun kita tidak bisa mengatakan 100%, tapi ada kecenderungan yang tinggi bahwa embrio ini tidak normal. Menjelaskan bahwa hari ketiga fertilisasi genom switch ke anak. Berarti perubahan lingkungan sedikit saja akan mengubah genom janin secara permanenkah? Walaupun paparan hanya sekali? Oh, permanen. Ini tadi pada hari ketiga ya, fertilisasi genom switch ke anak. Impact of perubahan lingkungan, Dr. Jeki, akan merubah genom janin secara permanen? Jadi tentu saja perubahan lingkungan itu saya rasa kalau secara genetik itu mulai dari perubahan lingkungan itu bisa mulai dari fertilisasi saja, bisa juga di terjadinya gangguan ya. Jadi tidak pada hari ketiga saja. Jadi perubahan lingkungan itu mungkin banyak sekali ya, Dek. Ini misalnya apa? Kalau kita di klinik bayi tabung, kenapa hari ketiga itu lebih susah kulturnya? Jadi kita mengatakan bahwa terjadinya SWIFT ya. Jadi perubahan antara jadi dari maternal ke embryonic genom itu kenapa? Jadi karena itu pada hari ketiga itu embrio itu susah sekali untuk dikultur untuk menjadi hari kelima, perlu sistem kultur yang sangat bagus. Salah satunya karena itu adik-adik, karena memang ada swift genomic ya, sehingga menyebabkan perkembangan embrio itu gampang sekali terganggu pada saat itu. Nah, kalau perubahan lingkungan yang tadi yang dikatakan tadi itu saya rasa kalau untuk secara natural conception itu memang dari awal ya, dari fertilisasi tadi itu bisa saja terjadi perubahan genetik ya, terjadi cacat apabila memang adanya faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti toksik, zat-zat toksik ya, makanan ibu, itu termasuk lingkungan usia. Kalau lingkungan itu yang bisa kita modify itu kayak misalnya polusi ya, polusi udara, makanan dari luar ya. Jadi itu mungkin tentu saja bisa berkorelasi terjadinya cacat genetik. Tidak pada hari ketiga saja saya rasa ya. Masih banyak pertanyaan dokter, tapi waktunya ini sekitar 15 menit lagi. Mudah-mudahan dokter akan menjawab dengan singkat biar semua merasa lega, nyaman, akan dijawab semua. Walaupun itu belum lengkap ya. Dari Evra Tania, izin bertanya dokter, apabila ibu memiliki riwayat penyakit seperti diabetes atau mungkin obesitas, apakah akan berpengaruh pada hasil atau tidaknya program bayi tabung? Iya, jadi kalau adik-adik baca jurnal literatur review ya menyatakan bahwa seperti penyakit diabetes mellitus tadi itu sangat mempengaruhi hasil akhir. Jadi diabetes mellitus itu bisa berkorelasi terutama sekali penyakit yang kita sebut dengan PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, SOPK, sindroma ovarium polikistik itu bahasa Indonesianya. Nah, ini tentu saja bisa menyebabkan biasanya kegagalan pada program bayi tabung ya pada bayi ibu-ibu ini, dan juga ibu-ibu yang obesitas ini biasanya juga sel telurnya kualitasnya kurang bagus, sehingga ketika kita suntik hormon supaya sel telurnya banyak kita dapatkan, itu biasanya sel telurnya itu kualitasnya kurang, dan hormon yang kita suntikkan biasanya lebih double ketimbang ibu-ibu yang BMI-nya normal.
Next dari Jihan. Terima kasih. Izin bertanya dokter, kalau pada animal model persentase lemak berbeda-beda. Apakah ini juga mempengaruhi fase perkembangan embrio dan masa perkembangan? Ya. Lalu apakah panjang masa embrio pada manusia sama seperti pada animal, khususnya pada mamalia? Oh, beda. Ya, jadi animal, jadi lemaknya itu memang ini adik-adik yang saya pernah buat riset saya itu adalah pig ya, babi, sheep, cow, mouse. Jadi yang paling tinggi lemak itu memang antara yang pig ya, babi. Itu kalau adik-adik lihat sel telurnya itu seperti hitam warnanya karena sel lemaknya sangat banyak. Kemudian cow dan sheep juga lumayan ya, di mana sel telurnya itu seperti hitam tapi tidak sehitam babi. Dan sel telur mencit kalau adik-adik lihat persis kayak human sel telur. Nah, apakah ini mempengaruhi panjangnya embrio development-nya? Saya rasa tidak. Jadi sel lemak itu lebih menentukan biasanya itu susahnya untuk berkembang adik-adik. Itu pertama. Terus yang kedua juga biasanya kalau adik-adik freezing, jadi adik-adik simpan beku sel telurnya itu susah sekali. Kenapa? Karena sel lemaknya sangat banyak, sehingga nanti banyak sekali sel telur yang mati ketika di freezing dan di thawing. Itu nanti mungkin next kuliah selanjutnya ya, bagaimana simpan beku sel telur ya, bagaimana pencairan sel telur ketika kita simpan beku. Nah itu mungkin korelasinya lebih ke freezing ya. Jadi tidak ke panjang embryo development saya rasa. Tapi setiap spesies itu tentu saja punya timing embryo development yang berbeda-beda. Next. Ini dari Miftahul Hasanah. Ini sebentar ya dokter, saya tadi sempat terpental. Oh, maaf, Nazwa Afifah. Izin bertanya dokter, pada IVF yang dilakukan di luar rahim ibu, dan ketika sudah berhasil terbentuk zigot, kemudian embrio akan dipindahkan pada masa fase blastosis. Nah, sebelum masa blastosis itu terdapat proses perkembangan klifik, morula. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara proses perkembangan sebelum blastosis di dalam rahim dan di luar rahim pada IVF? Terima kasih dokter. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebenarnya kalau apakah ada perbedaan apa tidak, ya jelas yang satu in vitro, yang satu in vivo. Cuman ada dulu pernah ya saintis yang bertanya apakah, karena kita bisa lihatnya itu bentuk blastosis itu sebenarnya bentuk in vitro blastosis adik-adik. Blastosis yang kita tumbuhkan di luar tubuh. Kita tentu saja tidak mungkin melihat blastosis yang tumbuh in vivo di dalam tubuh. Nah, kita juga tidak bisa melihat apakah morfologinya sebenarnya sama apa tidak. Maksud saya itu dalam artian identical apa tidak, benar-benar sama persis atau tidak, karena tidak ada yang pernah melihat bentuk blastosis in vivo. Yang kita bisa lihat tentu saja yang in vitro. Tapi kalau perkembangannya, maksudnya pembelahannya multiple seperti itu ya, saya rasa kita bisa melihatnya itu semua dari in vitro ya. Kalau in vivo apakah exactly identical seperti itu, saya juga nggak bisa jawabnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana perkembangan, kalau kita lihat contoh hewan coba ya, kita buat slide histologinya ya, kapan terjadinya, bagaimana dia embedded. Saya rasa mungkin perkembangan sama ya in vitro in vivo, cuman tidak bisa karena kita sama sekali tidak pernah melihat bentuk embrio itu secara in vivo itu seperti apa. Yang kita bisa lihat secara in vitro. Jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan apakah identical persis sama apa tidak. Apakah, tapi kalau jalur perkembangannya, timingnya saya rasa akan sama ya adik-adik ya. 2 menit lagi. Dokter, jika wanita sudah melakukan steril dan masih ingin mempunyai keturunan, apakah bisa melakukan program bayi tabung? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, adik-adik. Program bayi tabung ini, jadi salah satu indikasinya adalah ini betul tubanya tersumbat. Jadi karena
tadi fertilisasi terjadi di tuba falopii. Jadi kalau tuba tersumbat mau tidak mau, apalagi kiri kanan itu mau tidak mau harus bayi tabung ya. Termasuk yaitu tubektomi tadi, ketika tubanya sudah dipotong dan diikat itu mau nak mau harus bayi tabung. Jadi itu indikasi jelas untuk harus ke bayi tabung. Dari Josephine, saya ingin bertanya mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan reverse cleavage. Tadi sudah dijelaskan kayaknya dokter. Iya tadi reverse cleavage. Jadi 4, kembali lagi ke 2. Gimana dokter? Iya, ya jadi reverse cleavage itu ya yang tadi saya ya dia dari 4 ya, jadi kembali ke 2 dia. Jadi penyebab faktor-faktor penyebab reverse cleavage ini yang mungkin saya rasa ya adik-adik mungkin lebih banyak berkaitan memang dengan adanya masalah genetik pada embrio ini yang menyebabkan terjadinya perkembangan embrio development-nya tidak sesuai dengan yang normal. Ini khusus untuk praktisi embriologi ya, dari Eka Rahmansyah. Bagaimana jika kecacatan pada bayi tabung ini tidak teridentifikasi dan baru tahu saat sudah dimasukkan dalam rahim ibu? Lalu sebagai praktisi embriologi, apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Jadi kita sebagai seorang embriolog tentu saja tugas kita sampai pada saat kita mengkultur embrio itu hari ke-5 sampai hari ke-6 ya biasanya. Nah setelah itu kita serahkan kepada Obgyn untuk kalau ada masalah pada kehamilan. Tapi kalau misalnya kita tidak terdeteksi ada cacat genetik, tentu saja sering sekali ya. Jadi hanya sekitar 2-3% pasien bayi tabung itu yang melakukan program biopsi. Kenapa? Karena program ini sangat mahal. Nah, 97%, 98%-nya itu embrio yang kita masukkan itu kita tidak pernah tahu apakah ada cacat genetik apa tidak. Tapi tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa ada natural. Jadi natural alam itu sudah benar-benar mengatur bahwa yang cacat genetik itu 90% itu akan terjadi kegagalan kehamilan, baik dalam bentuk keguguran, hamil mola, hamil kosong ya, blighted ovum tadi, mola hamil anggur tadi, itu merupakan program dari alam yang menyebabkan tidak terjadinya bayi yang berkembang ya. Tapi kalaupun misalnya bayi itu tetap berkembang, tapi dia ternyata cacat genetik. Nah, biasanya itu bisa dideteksi dengan dokter Obgyn, tentu saja yang golden standarnya adalah amniocentesis. Jadi dia mengambil cairan amnion sedikit untuk melihat apakah ada cacat genetik atau chorionic villi. Dia mengambil sedikit villi dari chorion, atau bisa juga dengan tes yang kita sebut dengan NIPT sekarang, non-invasive perinatal testing, di mana dia mengambil sel darah ibu ya pada minggu-minggu ke-10 kehamilan, kemudian dites sel darah ibu ini, kalau adik-adik lihat, kalau dia lagi mengandung, dia juga mempunyai DNA free, cDNA free dari fetal ini. Jadi sedikit DNA fetal itu akan bergabung ke darah ibu, sehingga kita bisa deteksi apakah ada cacat genetik pada bayi atau tidak tanpa invasive method seperti amniocentesis atau pengambilan chorionic villi sampling. Atau bisa juga dengan melakukan USG ya. Jadi USG 4 dimensi kalau kita tahu sekarang bahwa sangat advance sekarang, mereka juga bisa mendeteksi ada cacat genetik dengan 4D USG. Saya rasa itu. Luar biasa sekali USG advance bisa mengetahui cacat genetik ya dokter. Price-nya dokter. Harganya itu ya. Estimasi berapa dokter? Biar adik-adik tahu. Karena ini juga sudah tingkat advance. Estimasi aja. Estimasi harga apa? Harga USG yang advance. Advance 4D biasanya sih saya rasa untuk yang tergantung ya. Jadi biasanya ada yang 4D-nya itu benar-benar dari seluruhnya itu bisa dilihat. Itu biasanya mungkin di atas 2 juta ya adik-adik ya. Ada dokter yang charge 3 juta ya. Memang sangat cukup mahal, tapi saya rasa
terutama sekali jadi advance 4D ini sebenarnya tidak semua ibu juga memerlukan ya. Jadi ibu-ibu yang biasanya memerlukan memang advance USG 4D ini untuk jadi dokter objeknya yang kita lakukan, yang kita minta untuk melakukannya itu yang konsultan fetomaternal ya, memang spesifik untuk melihat ada cacat genetik ini. 4D itu jadi biasanya itu lama sekali yang dia lihat, dan biasanya juga tentu saja bukan golden standard, adik-adik. Golden standarnya tetap amniosintesis dan chorionic villi sampling. Tapi dengan 4D ini kalau cacat-cacat yang besar dan dokternya sangat bagus itu bisa terlihat dengan jelas. Jadi ya harganya mungkin sekitar 2-3 juta ya saya rasa, bahkan ada yang cas lebih kalau memang dokternya sangat ahli di bidang ini. Tapi tidak semua memerlukan, hanya ibu-ibu yang mungkin usia lanjut atau ibu-ibu yang mempunyai memang cacat genetik di keluarganya running ada abnormalitas saya rasa ya, jadi tidak semua. Oke, terima kasih dokter. Ini waktunya sudah habis, namun masih ada 1 menit. Nah, tadi ngobrol masalah harga ya. Kalau untuk yang inkubator time lapse itu yang luar biasa sekali, waktunya bisa tercover tiap time 1, time 2, until time 5, and etc. itu berapa dokter? Sekitar 1,5 M, Bu. Dokter. Untuk riset saya itu masalah utama kita di riset ya, karena walaupun sangat menarik tapi mungkin ya sangat susah untuk dapat funding sebesar itu untuk alat gitu. Tapi rasanya Prof. Arief, saya rasa kalau Prof. Arief di sini, beliau punya time lapse saya rasa di lab research-nya di IPB. Oh, di Bros. Kalau mau kerja sama Prof. Arief. Oh, aduh, matur nuwun, terima kasih. Prof, ada Prof. Yodi nih sahabatnya, sejawatnya Prof. Arief, Dokter Jackie. Di Denpasar sudah ada dokter? Sudah ya? Untuk yang research nggak ada kita, dokter. Jadi di klinik, praktisi? Ya, klinik, ya. Oke, karena ya urgensinya alat itu ya untuk pasien. Oke, dokter, mohon maaf sekali waktunya karena kita dibatasi, dan adik-adik lain kesempatan Dokter Jackie akan memberikan materi lagi, dan nanti pertanyaan yang belum dijawab insya Allah akan dijawab secara tertulis. Oke, sebagai kesimpulan Dokter Jackie dan adik-adikku sekalian, bahwa embryonic tissue itu dimulai dari fertilisasi, kemudian terbentuk zigot, cleavage, perkembangan cleavage tadi ada trouble-troublenya, irregular dan reverse cleavage, kemudian berkembang selanjutnya menjadi blastocyst. Nah, blastocyst inilah yang pada hari kelima itu yang sangat dipentingkan, yang untuk IVF ya, ini ada inner cell mass, kemudian trophoblast. Inner cell mass ini ada epiblast, hipoblast, embryonic epiblast, amniotic epiblast, dan 3 germ layer, ectoderm, mesoderm, endoderm, yang nantinya ectomeso menjadi neural plates, neural crest, dan hipoblast akan menjadi embryonic endoderm dan chorionic cavity. Inilah yang akan menjadi bayi tubuh ya. Kemudian yang trophoblast dibagi menjadi cytotrophoblast dan syncytotrophoblast, ini akan yang menjadi plasenta. Oke dokter, terima kasih, dan akurasinya alat-alat yang luar biasa. Dokter sudah memaparkan dengan harga yang luar biasa. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian akan tertarik dengan perkembangan IVF dengan segala perkembangannya teknologi nanti. Matur nuwun, terima kasih sekali Dr. Jackie Waline Sudiman PhD yang telah meluangkan waktunya, dan semoga ilmu yang Dr. Jackie sampaikan akan bermanfaat untuk perkembangan embriologis ke depan, khususnya adik-adik yang tertarik ya dalam lingkup embriologi. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Master Ceremony. I have hands over. Terima kasih Dr. Mirza, terima kasih Dr. Jackie.
Baik, terima kasih banyak Dokter Ika telah membantu jalannya sesi diskusi bersama Dr. Jacqueline tadi. Sungguh diskusi yang sangat menarik, terlihat dari antusias dari teman-teman semua yang sudah bertanya, pertanyaan yang kalau saya lihat ini pertanyaannya berbobot semua. Ini memang terlihat sekali ketertarikan teman-teman di bidang embriologi seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jacqueline yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dokter. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan sepertinya materi tadi ini membuka rasa penasaran dari teman-teman semua untuk pengen ikut terjun ke dunia embriologi seperti itu. Baik, akan saya lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pemberian penghargaan. Yang pertama akan saya berikan sertifikat kepada moderator kita, Dr. Ika. Terima Baik, kasih. akan saya foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, dokter. Cek hand ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita shake hand Terima by kasih. online ya. Iya, dokter. Baik. Baik, penghargaan selanjutnya saya berikan kepada pemateri kita pagi hari ini, yaitu Dr. Jacqueline, yang telah memberikan materi yang luar biasa. Sebelumnya akan saya share ke screen terlebih dahulu. Oke, kepada Dr. Jacqueline akan saya foto, dokter. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi, dokter. 1, 2, 3. Oke. Oke, itu tadi kita sudah melewati sesi penyerahan penghargaan kepada moderator dan juga pemateri kita. Maka sesi selanjutnya adalah sesi penutupan. Tidak terasa bahwa perjumpaan kita pada hari ini harus segera berakhir. Tapi sebelum itu kita akan adakan dulu sesi foto bersama teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk on cam terlebih dahulu teman-teman, karena akan saya lakukan sesi dokumentasi. Untuk slide 1, dan saya pandu. 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Boleh on cam dulu teman-teman. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7. Oke. Slide ke-8. Dan slide terakhir. Baik, terima kasih atas antusiasme dari teman-teman yang sudah hadir pada kuliah tamu pagi hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada pemateri kita, Dr. Jacqueline, atas kesediaannya sudah berbagi ilmu bersama kami di pagi hari ini. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan di Dok. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Ika yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada kami untuk memimpin jalannya diskusi. Cukup sekian kuliah tamu proses perkembangan embrio pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.